Niatnya cuma bantuin jualan marning punya mertua, malah banyak yang suka. Akhirnya coba produksi sendiri. Seperti korupsi karyawan rugi puluhan juta sampai harus mulai dari nol. Modal 400.000, awal laku 5 kilo, sekarang laku 200 kilo per minggu. Pada penasaran, yuk kita saksikan videonya dari awal sampai akhir ya guys. Pertama, ini bahan jagungnya udah diprotolin pakai jenis lokal yang paling besar, biar hasilnya bagus. Biasa ambil dari Sragen, masuk proses presto atau memasak pakai suhu tinggi menggunakan panci khusus beli di pasar. Masukkan jagung, kemudian tambahkan air sumur setengah sampai jagungnya terendam. Masak selama kurang lebih 30 menit, maksimal 45 menit aja udah cukup. Satu panci ini mau 10 kilo. Tambahkan lagi kapur sirih sebanyak 2 ons. Tujuannya untuk melepaskan kulit ari dan juga mata-mata jagung. Dibantu saringan ya, biar kotorannya nggak ikut masuk. Masaknya masih pakai kompor gas. Padahal tadinya cuma bantu jualin marning punya mertua. Ternyata banyak yang suka. Lama-kelamaan udah punya pasaran, memutuskan untuk produksi sendiri. Kira-kira butuh belajar selama setahun untuk menemukan resep yang pas dan disesuaikan dengan kesukaan konsumen. Setelah di presto, hasilnya seperti ini guys, jadi lebih empuk. Langsung aja dipindahkan pakai saringan ke keranjang plastik. Kenapa memilih usaha ini? Sebenarnya bisa dibilang karena warisan dari orang tua, jadi harus dipertahankan sampai anak cucu. Selain itu juga bahannya mudah dicari di pasaran. Lalu cuci pakai air mengalir 2 kali sampai bersih kinclong. Tujuannya agar kulit ari mengelupas dan kadar kapurnya hilang. Caranya sama kayak cuci beras gitu ya, digosok-gosok pakai tangan. Awal memasarkan ke toko sekitar di dekat rumah, terus ditawarin ke toko sebelahnya lagi mau, ke toko seberang jalannya juga mau. Lama-kelamaan mulai masuk ke toko-toko swalayan dan grosir. Pernah sempat mengalami penolakan karena belum punya izin. Dari situ mulai dicicil satu persatu, mulai dari sertifikat halal dan lain-lain. Jika kulit arinya udah bersih, lanjut presto yang kedua kali. Prosesnya sama ya kayak sebelumnya. Yang membedakan di sini airnya harus full, karena itu kunci jagungnya mekar. Tambahkan sedikit bumbu, simple aja, cuman garam dapur secukupnya. Di presto selama 4 jam. Nah, setelah menunggu 4 jam, hasilnya jadi semakin mekar kayak gini guys, cantik. Pindahkan ke ember untuk lanjut penjemuran di bawah terik matahari langsung selama 2 hari. Jemur menggunakan anjang bambu buatan sendiri. Sambil diratain ya biar keringnya bagus. Kalau musim hujan dikeringinnya pakai bantuan mesin khusus pengering. Gak nyangka banget usahanya bisa seperti sekarang. Modal 400.000 untuk beli bahan, alat pakai punya mertua. Awal laku 5 kilo, naik sedikit demi sedikit. Sekarang laku 200 kilo per minggu. Omsetnya tembus 20 juta per bulan. Sampai produknya pernah dibawa bule ke Belanda dan Jepang loh. Wah, Masya Allah. Nah, setelah kering langsung angkat dan pindahkan ke terpal. Karena lengket, jadi butuh bantuan bambu untuk protolinnya ya. Sempat direndahkan sama pedagang lain saat lagi belajar bisnis. Alah mbak, makanan desa kok dijual? Responsnya biasa aja. Toh saya juga dari desa. Usaha pun gak pakai modal dari beliau. Kenapa harus mikirin omongan orang? Lanjut proses pengayakan menggunakan alat custom buatan sendiri. Bertujuan untuk memisahkan antara jagung yang masih utuh dan serpihan jagung-jagung kecil. Serpihan ini untuk pakan ternak ya. Karena kalau kecil-kecil itu digoreng, nanti bisa gosong. Titik terendah saya saat ada salah satu tim yang diem-diem mengambil uang. Ya bisa dibilang korupsi. Jumlahnya lumayan banyak. Karena pada